Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemurah hatiannya yang senantiasa tercurah bagi hidup kita, hari baru yang boleh kita jalani. Dan biarlah dalam memulai aktivitas hari ini kita terlebih dahulu mendengarkan firman-Nya. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami kepadamu Bapa, Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk semua kebaikan dan kasih karunia-Mu yang sudah tercurah bagi hidup kami. Dan kami mau menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Firman-Mu adalah terang hidup kami. Karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, menuntun kami untuk dapat menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti dan Engkau teguhkan di dalam menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 84 ayatnya yang kelima, demikian tertulis di sana. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Saudara-saudara, nats bacaan kita ini mengungkapkan kerinduan yang besar dari umat Tuhan untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan di sepanjang kehidupannya. Ibadah-ibadah itu tentu dilakukan terlebih juga lewat persekutuan dan penyembahan di rumah Tuhan. Dengan kata lain, menurut pemazmur, bahwa kesukaan yang sejatinya akan dirasakan oleh umat Tuhan bila mereka dapat beribadah kepadanya di bait-Nya yang kudus. Oleh karena lewat ibadah mereka di bait Tuhan, mereka dapat menghaturkan puji-pujian kepadanya. Dan ketika mereka memuji Tuhan, itulah yang mendatangkan sukacita besar bagi diri mereka. Demikianlah dikatakan dalam nats bacaan kita tadi. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Atau juga dalam pengertian yang sama ditegaskan dalam ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebaliknya, saudara-saudara, bila mereka tidak dapat melakukan ibadah mereka kepada Tuhan di bait-Nya, seperti misalnya sewaktu keberadaan mereka berada dalam pembuangan di Babel, mereka pun akan mengalami jiwa yang hancur, seperti yang diungkapkan dalam ayat 3a. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Demikianlah saudara-saudara, lewat bacaan nats kita hari ini, kiranya beberapa pesan firman yang akan kita renungkan dapat menjadi panggilan untuk kita hidupi dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan di dunia ini. Yang pertama, saudara-saudara, kesadaran bahwa hanya lewat persekutuan dengan Tuhanlah yang menjadikan kebaikan-kebaikan hidup tercurah kepada kita. Sebaliknya, jika kita jauh dari Tuhan, itulah yang mendatangkan kebinasaan kepada kita. Karena itu ciri umat Tuhan adalah senantiasa rindu untuk dapat mengalami dan menghidupi persekutuan yang akrab dengan Dia lewat ibadah-ibadah kita misalnya. Dan tentu ibadah-ibadah kita dapat kita jalankan lewat persekutuan dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Tetapi juga terlebih
ketika kita mentaati firman-Nya dalam aktivitas keseharian kita. Dan hal itu ditegaskan di dalam Roma 12 ayat 1, di mana panggilan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, saudara-saudara, pada kesempatan lain Yesus pernah berkata, penyembah-penyembah yang benar di hadapan Bapa adalah bila kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Allah adalah roh dan kebenaran. Kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu, tetapi Dia dapat hadir di seluruh saat dan aktivitas hidup kita. Dan bila ibadah kita bermakna peninggian dan pemuliaan namanya, berarti kita harus menghidupi di seluruh aspek hidup kita dalam penyembahan itu kepada Tuhan, dalam ibadah itu kepada Tuhan. Bukan saja dalam persekutuan saat kebaktian di gereja. Dengan kata lain, baik di ibadah kita di gereja, demikian juga dalam kehidupan keseharian kita. Ibadah itu harus dipersembahkan kepada Allah dalam rasa syukur, hormat, dan takut akan Tuhan. Dalam keberadaan yang demikianlah kiranya kita boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pembaharuan oleh iman kita kepada Kristus. Seperti juga yang dipanggilkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu baiklah hidup kita juga di dalam kehidupan baru itu adalah seperti yang dipanggilkan dalam Kolose 3 ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagaimana pengertian kata ibadah dalam Alkitab, dalam kata avoda atau latrea, ini adalah bahasa Ibrani, yang berarti pelayanan. Hal itu memberi arti yang mendasar akan hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama. Dalam hal ini, avoda atau latrea adalah respon umat terhadap apa yang sudah Tuhan layankan kepada hidup kita, sekaligus juga sebagai teladan dalam pelayanan kita kepada Dia maupun kepada sesama. Dalam konteks ini, penting juga kita perhatikan apa yang disebut di dalam ayat 6 sampai 8, di mana umat Tuhan di dalam melaksanakan ibadahnya tidak sepi dari tantangan dan mungkin berpotensi menjadi penghalang bagi kita untuk setia mengerjakan pelayanan kita. Dalam ayat 7 dikatakan, dapat saja mereka harus melewati lembah Baka. Lembah Baka adalah suatu tempat yang kering, dan karena itu dapat menimbulkan kelelahan yang parah dalam melaluinya. Karena itu, hidup kita pun mungkin seringkali berhadapan dengan berbagai penghalang dalam beribadah maupun dalam mengerjakan pelayanan kita, sehingga kita semua memerlukan kekuatan baru dalam menjalaninya. Dalam hal inilah pemazmur mengingatkan kita bahwa kekuatan kita tidak berdasar dari diri kita, melainkan dari Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah saudara-saudara, di dalam Tuhan, apapun yang menjadi tantangan bagi kita, kita akan dimampukan dalam mengerjakan panggilannya, beribadah kepadanya, melayani Dia, dan melayani sesama. Biarlah lewat pelayanan kita juga, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam panggilan Tuhan bagi kami untuk senantiasa mengalami persekutuan dalam pelayanan dan ibadah kami kepadamu. Biarlah Tuhan semuanya ini dapat kami lakukan sebagai penyataan syukur kami kepadamu. Dan biar melalui kehidupan kami juga, banyak orang lain merasakan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang tercurah kepada mereka melalui kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan adalah kesaksian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersekutu